Rusia kerahkan kereta lapis baja. Sebuah kereta lapis baja Rusia telah terlihat di dekat garis depan dalam perang Rusia-Ukraina. Video yang diunggah ke media sosial menunjukkan kereta beberapa gerbong, termasuk beberapa dengan profil lapis baja yang khas. Dilaporkan dekat Mariupol ditandai dengan simbol Z putih yang menghiasi kendaraan pasukan invasi Rusia. Dalam pernyataannya, kantor pers Armada Laut Hitam menyebut beberapa kereta lapis baja Distrik Militer Selatan Rusia mengevakuasi warga dari beberapa negara bagian dari Ukraina melalui kereta api. Hari ini, prajurit Distrik Militer Selatan mengatakan 248 warga negara asing, termasuk 38 anak-anak dari wilayah Kherson, Ukraina ke kota Amshang, Republik Crimea. Keamanan transportasi warga asing dijamin oleh pihak selatan awak kereta lapis baja Distrik Militer. Sekarang akan memastikan pengiriman cepat semua warga negara asing kembali ke tanah air mereka. Bunyi pernyataan itu. Sementara itu, melansir dari National News, seorang reporter Kiev Independent mengatakan kereta digunakan dalam pertempuran di dekat Mariupol, tetapi tidak ada acara untuk memverifikasi itu. Kereta lapis baja jarang digunakan saat ini. Berasal dari masa ketika kereta api adalah salah satu metode terpenting untuk memasuk pasukan beras di besar di garis depan. Pada saat itu, pertempuran berkecamuk di sepanjang jalur rel dan pasukan lawan berjuang untuk menguasai rel titik terjauh dari jalur rel dari kereta ini, rute pasukan tercepat. Banyak negara tidak memiliki jaringan jalan yang tersedia untuk mendukung pengiriman ribuan ton pasukan ke garis depan. Melintasi jarak yang sangat jauh di Rusia setelah invasi militer tahun transportasi. Kereta api Jerman rentan terhadap perserangan partisipasi Rusia. Selanjutnya, kereta lapis baja sering dilengkapi dengan artileri, senapan mesin, senjata anti-tank, bahkan menara tank. Selanjutnya, kereta lapis baja sering dilengkapi dengan artileri. Pada saat itu, pasukan truk dan jeep AS untuk pasukan Soviet meningkat secara substansial, mencapai 400.000 kendaraan yang dipasok melalui program Lend-Lease pada akhir Perang Dunia Kedua. Para jenderal memiliki pilihan logistik yang jauh lebih banyak dan tingkat, tidak lagi fokus pada pengendalian keterlibatan. Sejak ini, kereta lapis baja jarang digunakan, meskipun Rusia dilaporkan mengirim satu untuk melindungi rute pasukan kereta api selama perang di Chechnya. Militer Rusia telah mengembangkan berbagai persenjataan yang sangat canggih selama beberapa tahun terakhir, memberi mereka pilihan untuk melumpuhkan pasukan NATO tanpa melepaskan tembakan, di mana ia akan memberikan konsekuensi paling serius yang belum pernah ada dalam sejarah bagi siapapun yang berani mencampuri urusan Rusia di Ukraina. Sebagian besar komentator segera melihat kata-kata itu sebagai ancaman nuklir, tetapi Rusia memiliki berbagai sistem senjata baru yang canggih. Satu-satunya dijuluki Superheat Putin atau senjata super yang dapat memiliki dampak yang menghancurkan di Ukraina dan lebih jauh lagi tanpa mempertaruhkan konsekuensi yang tak terhindarkan dari keserangan nuklir. Laporan yang belum dikonfirmasi menunjukkan bahwa beberapa penjaga MiG-31 yang dipersenjatai dengan rudal Kensal dikirim pangkalan udara Solki ke pangkalan udara Angkatan Laut antara Belarus dan Polandia pada awal Februari. Tetapi Vladimir Putin punya senjata super lainnya, tidak perlu menyerang targetnya sama sekali untuk melumpuhkan musuh sepenuhnya. Rudal radioaktif ala Belgia meniru electropulsi atau MPE yang dihasilkan oleh bom nuklir. Hal ini diyakini mampu menggoreng sirkuit elektronik ataupun dalam radio 3 mil, lalu menghancurkan peralatan yang dikendalikan komputer dan mengurangi rudal musuh, peralatan radar, dan bahkan tak bisa menjadi puing-puing yang tidak berguna.
Versi ransel yang lebih kecil yang dijuluki Rentes dapat dibawa ke medan perang dan bahkan dikerang di belakang garis musuh untuk melumpuhkan sistem komando dan kontrol. Kendaraan pembersihan ranjau yang dioperasikan dari jarak jauh menggunakan gelombang radio, ultra high frequency untuk meteres ranjau dan bahkan peledak lainnya dari jarak hingga 100 yard. Senjata akan mengirimkan pasukan Rusia untuk merebut dan mempertahankan inisiatif dalam setiap konferensi di masa depan. Karasu menambahkan bahwa untuk menjawab ancaman kita perlu menciptakan ancaman yang bertindak cepat, betul katanya. Sekretaris Jenderal atau Sarjen NATO Jens Stoltenberg mendesak Rusia untuk mengembalikan keredam pertumpahan untuk tidak membiarkan penyebaran. Kami memiliki tanggung jawab untuk memastikan konflik tidak meningkat dan menyebar ke keluar Ukraina, kata Stoltenberg pada Selasa. Berbicara bersama Presiden Inggris Levin, Stoltenberg mengatakan invasi Rusia menyebabkan penderitaan yang mengerikan dan menambah kemanusiaan sangat menghancurkan. Sebelumnya NATO telah menolak seruan Ukraina untuk memerlukan zona larangan terbang untuk membantu melindungi langitnya dari rudal dan pesawat tempur Rusia. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky meminta NATO untuk membangun zona larangan terbang di atas utara Ukraina untuk mencegah serangan udara dari Rusia. Pada Jumat, Stoltenberg mengatakan mereka bukanlah bagian dari konflik NATO. Kami bukan bagian dari konflik ini, kata Stoltenberg soal pertemuan NATO di Belarus. Kami memiliki tanggung jawab sebagai sekutu NATO untuk menjaga perang ini meningkat di seluruh Ukraina karena itu akan lebih berbahaya, lebih menghancurkan dan akan menyerang lebih banyak penderitaan manusia, sambung Stoltenberg.